Halo, perkenalkan nama saya Novi Adelina. Saya dari kelas Kewirausahaan 3. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya. Bisnis saya bernama Dish by Adele. Pertama-tama saya akan mulai dari introduction-nya. Jadi bisnis Dish by Adele ini adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dessert. Dan status bisnis saya adalah sudah berjalan beberapa bulan dan sudah mempunyai media sosial untuk memasarkannya. Nah, di sini tim kita ada 4. Yang pertama adalah saya sendiri, Novi Adelina, sebagai ketua tim dan juga PIC dari produksi. Kemudian ada Miranda Fajarwati, PIC pemasaran. Kemudian Maisy Anjani, PIC keuangan. Dan Anissa Salasai Fitri, yaitu PIC sumber daya. Kemudian lanjut ke masalah produk dan juga kompetitor. Nah, di sini masalahnya adalah masalah Dish by Adele di lapangan adalah stok yang sangat terbatas karena susahnya mencari pemasok bahan baku yang juga persaingannya yang sangat ketat. Nah, di sini solusi dari bisnis saya adalah menemukan pola bisnis yang teratur dan stabil sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas bahan yang akan kita pakai dan juga berpengaruh terhadap harga dan juga ketersediaan barang. Nah, agar bisa bertahan di tengah persaingan yang ketat, maka saya harus menemukan keunikan dan perbedaan bisnis yang bisa membuat para pelanggan terus kembali dan tidak berpindah ke tempat lain. Kemudian lanjut ke produk overview dari dessert box yang dijual di Dish by Adele. Seperti namanya ya, dessert box itu adalah makanan cake yang berada di dalam kotak dan bisa langsung dimakan dari tempatnya. Secara sederhana, dessert box dapat diartikan sebagai hidangan penutup yang dikemas menggunakan kotak kecil. Umumnya hidangan penutup yang kekinian ini memiliki 2 layer kue yang berkarakter manis dan juga creamy. Kemudian masuk ke kompetitor. Di sini saya masukkan ada 3 kompetitor, yaitu yang pertama ada Almond Tree, kemudian ada Mamisu dan juga Chatterize. Nah, dari 3 kompetitor ini masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Jika Almond Tree, keunggulannya adalah menggunakan resep yang inovatif dan juga bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Kemudian ada dari Mamisu Dessert Box, dia mudah sekali untuk dipesan dan juga pilihan rasanya sangat beragam ya, ada Chocomilo sampai ada Boba Thai Tea. Kemudian jika bisnis Chatterize, dia ini adalah bisnis yang sangat khas dari resep negara Sakura atau Jepang. Jadi rasanya sangat khas dari negara Jepang. Nah, itu adalah keunggulan dari kompetitor Dish by Adele. Nah, sekarang kita masuk ke jenis bisnis. Jenis bisnis dari usaha Dish by Adele ini adalah kegunaan bentuk atau form utility, yaitu bisnis yang mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain yang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau dilihat dari motifnya nih, maka bisnis yang saya jalani adalah bisnis berorientasi, yaitu keuntungan atau profitnya, misalnya perusahaan perorangan, CV, firma, PT, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari Dish by Adele sendiri? Keunggulan Dish by Adele adalah yang pertama rasanya unik dan juga khas, kemudian terbuat dari bahan-bahan yang premium, harganya juga terjangkau, dan pengirimannya mudah dan juga cepat. Kemudian ini adalah foto produk dari Dish by Adele. Di sini saya masukkan dari produk kita, yaitu adalah rasa coklat dan juga rasa strawberry cheesecake. Tapi kita juga akan mengembangkan produk Dish by Adele. Kita akan tambahkan topping-topping lain sehingga sangat menarik bagi customer kita. Kemudian masuk ke pelanggan dan juga komunikasi. Target pelanggan ini, Dish by Adele target pelanggannya semua masyarakat. Jadi dari kalangan anak-anak, remaja, sampai kalangan dewasa bisa menikmati semua produk dari Dish by Adele. Karena ini produknya sangat digemari oleh orang-orang Indonesia. Kemudian target wilayah bisnis dari Dish by Adele, kita khususkan di Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat karena emang tempat produksinya di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, tapi kita juga akan mengembangkan dan melakukan pengiriman ke seluruh wilayah Jabodetabek. Lanjut ke strategi marketing. Nah, strategi marketing ini kita menggunakan melalui online atau media sosial. Di sini saya menggunakan Instagram, Twitter, dan juga face to face ke beberapa konsumen di tempat produksi kita. Di sini ada kita sudah membuat Instagramnya, yaitu Dish by Adele, sudah memposting beberapa produk dari Dish by Adele. Pemesanannya juga bisa melalui media sosial kita atau melalui akun WhatsApp. Nah, bagaimana strategi agar calon pelanggan bisa membeli produk Dish by Adele? Kita mempromosikannya produknya secara rutin ya, dan juga menampilkan foto-foto produk yang menarik. Selain itu, kita juga akan menampilkan beberapa review dari orang-orang yang telah mencoba produk Dish by Adele untuk lebih meyakinkan kepada calon customer kita. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk merespon pelanggan? Di sini jika pelanggan bertanya tentang produk, kita akan menjelaskan setiap menu apa saja yang terbaik dari Dish by Adele. Kemudian,
Jika pelanggan menanyakan tentang cara pembelian produk kita akan mengarahkan pelanggan untuk membeli produk melalui kontak yang tersedia atau melalui aplikasi yang tersedia. Kemudian jika pelanggan menanyakan tentang komplain, kita akan sangat terbuka dan akan menerima kritik dan juga saran untuk memperbaiki kualitas dari display Adele. Nah, strategi apa sih yang untuk meyakinkan dan juga menjadikan pelanggan tetap loyal kepada produk kita? Di sini strateginya adalah kepercayaan, respon yang cepat dan juga unik. Ini bisa dipupuk dengan disiplin dalam pengiriman yang sesuai jadwal yang dijanjikan, meningkatkan kualitas produk dan juga memberikan pelayanan yang terbaik dan berbeda dari yang lainnya. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan juga harus sangat kita lakukan ya, dan juga memanfaatkan testimonial pelanggan untuk bisa menciptakan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Pemesanannya di sini kita melalui 3 cara. Yang pertama dari Instagram atau media sosial kita, kemudian bisa melalui WhatsApp dan juga bisa dipesan melalui GoFood atau GrabFood. Kemudian sumber dayanya di sini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada 4 PIC. Yang pertama PIC produksi, keahliannya adalah untuk perencanaan dan organisasi keterampilan yang dapat menjalankan dan memantau proses produksinya. Kemudian untuk PIC pemasaran, keahliannya adalah menguasai skill penjualan. PIC keuangan, keahliannya adalah mengelola informasi keuangan dalam fungsi akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Kemudian PIC sumber daya, keahliannya adalah mengelola karyawan dan budaya serta nilai lingkungan kerja secara strategik dengan pendekatan yang tepat. Nah, apa saja sih tanggung jawab dari tim-tim PIC tersebut? Untuk PIC produksi, tanggung jawabnya adalah mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, memantau standar produk dan melaksanakan program kontrol kualitas. Kemudian PIC keuangannya merencanakan dan mengkoordinasikan penyusun anggaran dan juga perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan yang secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Tanggung jawab dari PIC pemasaran adalah melakukan riset untuk menentukan harga, membuat strategi dan perencanaan serta pemasaran produk. Kemudian, tanggung jawab dari PIC sumber daya adalah mengidentifikasi masing-masing pekerjaan dalam perusahaan dan keterampilan serta kompetitor masing-masing tenaga kerja. Nah, apa saja sih tanggung jawab dari tim-tim PIC tersebut? Untuk PIC produksi, tanggung jawabnya adalah mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, memantau standar produk dan melaksanakan program kontrol kualitas. Kemudian PIC keuangannya merencanakan dan mengkoordinasikan penyusun anggaran dan juga perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan yang secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Tanggung jawab dari PIC pemasaran adalah melakukan riset untuk menentukan harga, membuat strategi dan perencanaan serta pemasaran produk. Kemudian, tanggung jawab dari PIC sumber daya adalah mengidentifikasi masing-masing pekerjaan dalam perusahaan dan keterampilan serta kompetitor masing-masing tenaga kerja. Nah, apa saja sih indikator keberhasilan dari PIC kita? Nah, PIC produksi itu berhasil apabila dapat mengatur dan mengendalikan produksi dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa barang diproduksi secara efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran dan juga sesuai standar. Kemudian PIC pemasarannya berhasil apabila memasarkan produk dan mengenalkan produk kepada masyarakat luas. Indikator keberhasilan dari PIC keuangan adalah berhasil mengatur keuangan perusahaan yang benar dan berhasil mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada pengeluarannya. Kemudian PIC sumber daya berhasil dalam perencanaan, pengarahan, dan perorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Nah, kita masuk ke peralatan dan juga bahan baku. Apa saja peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan oleh display Adele? Dari peralatannya kita ada penakar loyang, mixer, dan juga kulkas atau freezer. Bahan bakunya di sini macam-macam, ada susu, tepung maizena, mentega, macam-macam topping dan juga gula. Kemudian kita lanjut ke mitra. Siapa saja mitra yang akan kita gunakan dalam bisnis ini? Yang pertama adalah GoFood atau GrabFood ya. Ini penting karena mitra ini dapat mengantarkan makanan konsumen dengan sistem yang pemesanan yang mudah dan juga cepat dan bisa mengenalkan produk kita ke masyarakat luas. Kemudian pemasok bahan, ini juga penting banget dan sangat susah untuk mendapatkan pemasok bahan yang terpercaya dan juga bahan-bahan yang berkualitas. Jadi kita harus mencari dua mitra itu demi berlangsungnya bisnis yang baik. Kemudian biayanya di sini untuk pembelian peralatannya atau investasi peralatannya, kita ada kompor gas senilai 400.000, kemudian mixer 280.000,
dan wadah atau loyang 70.000 dan juga peralatan lainnya sebesar 850.000. Untuk pembelian bahan bakunya ada tepung terigu 700.000, telur 200.000, susu 600.000, coklat 450.000 dan lain-lainnya senilai 250.000. Untuk biaya operasional selama 1 bulan kita ada biaya tenaga kerja dan juga biaya lain-lainnya sebesar 600.000. Masuk ke laporan keuangannya, pendapatan penjualan kita dari bulan September sampai November adalah 10 juta dengan biaya tetapnya yaitu panci sebesar 500.000, kompor 400.000 dan juga biaya lainnya sebesar 850.000. Total dari biaya tetap yaitu 1.750.000. Kemudian untuk biaya brosur yaitu promosi sebesar 150.000 dan juga biaya perlengkapan kantor kita yaitu 200.000 dan juga biaya variabel atau biaya lainnya 350.000. Jadi total biayanya adalah 2.100.000. Untuk laporan laba ruginya, pendapatan kita dari September sampai November adalah 10 juta. Kemudian biaya bahan bakunya 1.700.000, biaya perlengkapannya 1.600.000 rupiah dan biaya lainnya 500.000. Jadi laba bersih yang kita dapatkan adalah 6.200.000 rupiah. Nah, di sini adalah rencana proyeksi keuangan kita untuk 1 tahun ke depan. Rencana kita adalah dalam 1 tahun terjual 1.800 box, yaitu jika dikalikan dengan 25.000 atau harga dessert box kita, berarti pendapatan kita dalam 1 tahun adalah 45 juta rupiah. Nah, dikurangi oleh harga bahan pokok atau bahan baku yaitu 7 juta rupiah dan juga biaya admin atau biaya marketing sebanyak 5 juta rupiah, sehingga total biayanya adalah 12 juta rupiah. Laba bersih yang akan kita dapatkan dalam 1 tahun adalah 33 juta rupiah. Demikian presentasi bisnis dari Disbe Adel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.